Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Hari ini hari Jumat tanggal 13 November 2020. Kita sudah masuk tema 4. Kenapa hari Kamis kemarin Budia baginya langsung tema 4 dan 5. Begitu juga LKS-nya karena tanggal 30 November kalian sudah ujian akhir semester 1. Berarti kurang dari 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih kalian sudah ujian akhir semester. Ya, berarti pembelajaran kita kali ini akan kita kebut, tapi insya Allah Budia akan menyampaikan materi esensinya. Ya, jadi diperhatikan dan disimak baik-baik. Kalau perlu kalian catat silahkan dicatat, oke? Jadi jangan merugi, kalian dengerin Budia menerangkan materi, tapi kalian nggak nyatet, itu rugi. Oke, jadi bisa mungkin catat karena yang Budia terangkan ini sudah Budia rangkum dari buku paket. Oke. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai materi pelajaran kali ini kita berdoa dulu ya. Berdoa di tempat dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, Budia akan jelaskan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dan tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Jadi cerita itu bisa dibangun, bisa disajikan itu ketika ada bumbu-bumbunya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalian sudah nggak asing ya dengan lambang Garuda Pancasila ini. Ini adalah lambang yang dimiliki oleh Indonesia. Oke. Nah, lambang Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II. Yang disahkan, lambang ini disahkan, disempurnakan dan diresmikan pada tanggal 10 Februari 1950. Setiap bagian burung Garuda ini itu melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. 17 itu dilambangkan pada bagian sayap dan bulan 8 itu dilambangkan pada bagian ekor ini dan tahun 45 itu dilambangkan pada bagian lehernya. Oke, sekarang kita bahas. Sila pertama dilambangkan oleh bintang emas, sila kedua dilambangkan oleh rantai emas, sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin, sila keempat dilambangkan oleh banteng, kepala banteng, dan yang terakhir dilambangkan oleh padi dan kapas. Kita lanjut. Reminder sebagai pengingat, kita ulang lagi ya. Tadi bagian-bagian burung Garuda itu melambangkan tanggal kelahiran kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dulu dari tanggal 17. 17 ini dilambangkan di bagian mana? Sayap. Ya. Sayap, tulisannya jelek. Bulan 8 itu dilambangkan di bagian mana? Bagian ekor. Tahun 45 dilambangkan di bagian mana? Bagian leher. Diingat-ingat ya. Jadi kan harus apa? Tanggal kemerdekaan Indonesia dilambangkan bagian mana? Sayap. Bulan kemerdekaan Indonesia dilambangkan di bagian mana? Ekor. Tahun kemerdekaan Indonesia dilambangkan di bagian leher. Oke. Sekarang kita lanjut, kita akan bahas persilanya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke silanya. Sila yang pertama tadi itu dilambangkan dengan bintang emas. Kenapa bintangnya dipilih sudutnya yang jumlahnya 5? Karena zaman dulu sebelum pemerintahannya Pak Gus Dur, itu agama di Indonesia itu yang diakui adalah 5 agama. Yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Ini adalah agama yang diakui pada saat itu, tapi sekarang sudah bertambah Konghucu. Nanti kita akan bahas ya lebih dalam lagi. Ini adalah sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua bunyinya apa? Sila kedua bunyinya adalah
kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Kalau kalian perhatikan, rantai emas ini itu bentuknya ada dua. Itu bentuknya ada yang kotak, dan bulat. Jadi rantai ini mereka bersatu padu, saling bergandengan. Nah, yang rantai berbentuk kotak ini itu melambangkan pria, dan yang bulat ini melambangkan wanita. Jadi mereka saling bergandengan, kan ini rantainya saling bersatu ya, bergandengan ya. Ini melambangkan baik pria dan maupun wanita itu mereka saling bersatu padu. Oke. Kita lanjut yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada perbedaan antara pria maupun wanita, mereka setara. Oke. Kita lanjut ke sila yang ketiga. Sila ketiga diartikan dengan pohon beringin yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi di sini ada sifat nasionalismenya. Kenapa pohon beringin? Karena di sini di pohon beringin itu kan ada akar-akar yang menggantung. Nah, akar-akar yang menggantung ini adalah melambangkan persatuan masyarakat Indonesia. Persatuan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang namanya setiap keputusan itu harus ada yang namanya musyawarah atau diskusi. Jadi dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir, sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya, ini padi itu melambangkan pangan. Kemudian kapas ini melambangkan sandang. Mengandung makna sebagai dasar segala tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Jadi diharapkan masyarakat Indonesia itu tercukupi pangan dan sandangnya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, silakan baca dulu LKS halaman 7 sampai 8. Baca LKS hal 7 sampai 8. Oke, halaman 7 sampai 8. LKS tema ini ya, LKS tema 4. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke materi cerita. Jadi yang namanya cerita itu adalah harus ada bumbu-bumbunya, harus ada unsur-unsurnya. Suatu cerita dapat dibaca, dapat dinikmati dengan baik itu karena ada bumbu-bumbunya. Seperti kita kalau misalnya bikin sayur, bikin kue, itu ada bumbunya, ada gula, ada tepung, ada garam, ada mentega. Biar apa? Biar kuenya bisa dinikmati dengan enak. Sama halnya seperti cerita itu ada unsur pembangunnya. Nah, sekarang kita bahas unsur pembangun cerita. Nah, unsur cerita itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah unsur pembangun yang berasal dari luar. Dan yang kedua adalah unsur intrinsik, unsur pembangun yang berasal dari dalam. Kita akan fokus di bagian unsur intrinsik ini ya. Unsur intrinsik suatu cerita. Lanjut. Nah, unsur intrinsik sebuah cerita itu ada 7. Nanti dihafalkan ya, dicatat kalau perlu. Harus dicatat. Yang pertama ada tema, ada tokoh, ada alur, ada amanat, sudut pandang, watak, dan latar tempat. Sekarang kita bahas satu persatu dimulai dari tema. Oke, tema ini adalah
hal yang ingin diceritakan dalam suatu cerita. Contohnya di sini Budia mencontohkan dengan cerita tentang Malin Kundang. Kalian kalau pernah baca tentang cerita Malin Kundang, itu ceritanya apa? Malin yang pergi ke di kota, kemudian tujuannya untuk apa? Meningkatkan taraf hidup ekonominya keluarganya, kemudian tapi dia kembali dengan kecongaan dia, dengan kesombongan dia, dan dia bertemu kembali dengan ibunya, tapi dia tidak mengenal ibunya dan dia tetap bersikap dengan sombong. Berarti ini temanya apa? Tentang kesombongan. Oke. Contoh lainnya lagi ada Roro Jonggrang. Jadi Roro Jonggrang ini adalah dia minta kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Tapi Bandung Bondowoso tidak dapat Bandung Bondowoso awalnya apa? Dia bersikukuh bisa membangun candi dalam satu malam, 1000 candi dalam satu malam. Tapi pada akhir waktu ternyata Bandung Bondowoso tidak bisa memenuhi keinginan Roro Jonggrang untuk membuat 1000 candi. Ini juga hampir sama nih, temanya adalah kesombongan. Jadi nanti kalian baca dulu, misalnya ada cerita, aduh kira-kira ini ceritanya tentang apa ya? Oke? Jadi jangan cuma cerita tentang Malin Kundang dan ibunya, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Inti ceritanya apa? Harus dibaca dulu. Oke? Yang kedua, tokoh. Tokoh di sini ada 2. Tokoh utama, dan ada 2 jenis ya, maksudnya ada A, tokoh utama, B, tokoh pendukung. Tokoh utama biasanya muncul paling sering. Sedangkan tokoh pendukung itu munculnya mungkin hanya 2-5 kali saja. Jadi tidak sesering tokoh utama. Jadi ketika kalian melihat percakapan tokoh utama lebih banyak daripada tokoh pendukung, berarti yang percakapannya paling banyak itu disebut dengan tokoh pendukung. Oke? Kita lanjut ke unsur yang berikutnya, alur. Alur ini adalah arah ceritanya, arah cerita suatu lagi. Jadi suatu cerita itu alurnya bisa ada 2. Yang pertama alurnya maju. Aduh ini pulpennya. Yang kedua bisa mundur. Jadi alur maju adalah ketika ceritanya itu mengarah ke masa depan. Sedangkan mundur itu ketika mengarah ke masa lalu. Jadi dia membicarakan masa depan, merencanakan mengobrolkan tentang masa lalunya. Jadi kembali ke masa lalu. Kalau di Doraemon itu ada pintu kemana, bukan pintu kemana saja, tapi kayak laci yang menuju ke masa lalu, itu berarti dia alurnya mundur. Oke? Mengarah masa lalu. Oke, sekarang amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya di cerita Malin Kundang tadi, temanya tentang kesombongan. Biasanya pesannya adalah jangan bersifat sombong kepada ibu, jangan durhaka kepada ibu, seperti itu ya. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, orang ketiga. Jadi sudut pandang orang pertama ini ketika tokohnya hanya ada aku. Biasanya tokohnya jumlahnya tidak lebih dari 2. Sedangkan sudut pandang orang ketiga ini kata gantinya ada mereka, aku, mereka, kita, dia, dan tokohnya lebih dari
2 orang. Oke? Watak atau sifat itu ada 3 jenis. Yang pertama ada antagonis, protagonis, dan yang terakhir tritagonis. Antagonis itu yang baik, antagonis itu yang jahat. Maaf. Antagonis itu jahat, udah kasih merah aja. Jahat, sedangkan protagonis itu yang baik. Tritagonis itu dia pertengahan. Ini biasanya jarang ada. Oke. Lanjut ke yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah latar tempat. Jadi misalnya ada cerita menyebutkan daerahnya, misalnya daerah Banyuwangi. Tapi ada lebih detailnya lagi, misalnya di tepi sungai. Tepi sungai. Kalian tuliskan lengkap ya. Kalau misalnya nggak ada daerahnya, kalian tuliskan kejadiannya tuh di lokasi apa, di tepi sungai, di tepi sawah, atau di rumah. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kalian buka LKS tema 4 halaman 9. Silakan kalian baca dulu cerita yang berjudul Si Lancang. Setelah itu kita akan cari tahu unsur intrinsik cerita tersebut. Oke, silakan kalian pause dulu video Budiah. Oke, sudah di pause ya. Sekarang kita lanjut. Oke, judul ceritanya Si Lancang. Temanya ini tentang apa? Kesombongan. Udah cerita ya tadi? Udah dibaca ya tadi? Kesombongan. Si Lancang ini hampir sama dengan Malin Kundang, tapi bedanya tidak ada dikutuk sampai menjadi batu. Kesombongan. Tokohnya ada si Lancang, ini utama, ibu juga tokoh utama. Alurnya bagaimana? Ini alurnya maju. Yang keempat, amanat. Amanatnya apa? Jangan sombong jika sudah sukses. Itu ya tadi amanatnya. Karena apa? Si Lancang sudah sukses, kemudian dia kembali ke desanya, tapi dia tidak mengingat siapa ibunya. Dia malah mengacuhkan ibunya. Sudut pandang cerita ini, dia ada 2 tokoh. Ada ada tokoh yang lain juga, beberapa masyarakat yang ada di di desanya, tapi gak banyak. Jadi ini tokoh sudut pandangnya adalah orang ketiga. Ini sinyalnya agak kurang bagus, jadi tulisannya agak jelek. Watak, kita tulis dulu. Si Lancang. Wataknya apa? Sombong. Ibu, wataknya apa? Dia sabar. Walaupun anaknya ini tadinya tuh tidak mengakui, tapi dia masih bersabar ya. Sabarnya tuh gini, dia nggak langsung memaki-maki anaknya, tapi dia kembali ke rumahnya. Untuk apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi biar yang menghukum itu Tuhan. Jadi gitu. Dia nggak. Jadi ibunya tidak langsung menghakimi anaknya saat itu juga. Latarnya di mana? Gimana kejadiannya itu terjadi? Kejadiannya ini terjadi di mana? Di mana ayo? Di mana? Di rumah. Di rumah si Lancang. Oke. Soal. Oke, silakan kalian buka buku paket tema 4 halaman 6. Bacalah terlebih dahulu teksnya dengan judul Taman Bermain yang Hilang.
Tugasnya dikumpulkan paling lambat Jumat sebelum jam 12 malam. Nanti kalau ada materi yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan ke Budia atau Japri ya. Formatnya seperti ini, silahkan kalian tuliskan. Ingat, tuliskan tanggal dan harinya. Nama jangan lupa. Kemudian kalian tuliskan judul ceritanya apa, temanya apa, tokohnya apa, yang ketiga alurnya apa. Seperti ini ya di buku. Kemudian yang keempat, amanatnya apa, sudut pandang orang pertama atau ketiga, wataknya bagaimana, setiap tokohnya, latar tempatnya di mana. Ingat, di bagian tokoh ini kalian tuliskan ya, tokoh utamanya siapa, tokoh pendukungnya siapa. Seperti itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk video kali ini Budia akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas jadi Japri ke Budia.